Unsur intrinsik yang ada dalam novel Pulang Pergi. Yang pertama yaitu tema. Tema utama dalam novel ini adalah menceritakan tentang perjuangan dan perjalanan hidup yang dimana tokoh utama yaitu Bujang yang harus berhadapan dengan berbagai konflik yang kompleks di dunia shadow ekonomi. Selain itu juga novel ini memiliki tema lainnya seperti loyalitas dan pertemanan yang kuat di tengah pertempuran dan pengkhianatan yang dialami oleh Bujang dan rekan-rekannya. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh. Tokoh utama dalam novel ini adalah Bujang. Bujang digambarkan sebagai sosok yang tangguh, cerdas, dan memiliki pemikiran yang strategis. Ada juga tokoh-tokoh pendukung yang memiliki peran penting, seperti yang pertama yaitu Maria, putri seorang penguasa shadow ekonomi di Rusia yang pada akhirnya bertunangan dengan Bujang. Yang kedua yaitu Otets. Otets merupakan ayah dari Maria. Otets adalah tokoh antagonis utama yang memiliki kekuatan besar di dunia kejahatan dan tokoh yang mengatur pertunangan antara Bujang dan Maria. Yang ketiga yaitu kakek Salonga, seorang tokoh yang cerewet namun memiliki peran penting sebagai mentor Bujang. Yang keempat yaitu Junior, seorang tokoh yang misterius dan ahli dalam strategi. Dan yang terakhir yaitu Yuki dan Kiko, si kembar yang seringkali memberikan humor dalam cerita. Alur cerita pada novel ini menggunakan alur maju. Cerita berawal dari perjalanan Bujang yang pergi ke Rusia untuk memenuhi permintaan Otets. Selama perjalanan, Bujang dan rekan-rekannya terlibat dalam berbagai pertempuran yang sengit dan harus menghadapi banyak rintangan, hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik pada malam pertunangan yang berubah menjadi pertempuran yang sangat besar. Selanjutnya yaitu latar cerita. Latar cerita dalam novel ini mencakup beberapa negara di Eropa Timur, seperti Rusia dan kota-kota yang ada di Uni Soviet. Penggambaran latar lebih dominan pada suasana pertempuran, taktik peperangan, dan kehidupan bawah tanah di dunia shadow ekonomi yang penuh dengan pengkhianatan dan konspirasi. Selanjutnya adalah sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yang dimana penulis menceritakan berbagai peristiwa dari perspektif Bujang dan tokoh-tokoh lainnya. Sudut pandang ini membuat pembaca dapat melihat keseluruhan alur cerita tanpa terbatas pada satu pemikiran saja. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Pulang Pergi adalah gaya bahasa yang komunikatif, sehingga mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa kehidupan sehari-hari. Selain itu, novel ini juga menggunakan deskripsi yang detail untuk menggambarkan latar belakang, karakter, dan jalannya peristiwa. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai. Yang pertama ada nilai moral, yaitu tanggung jawab dalam cerita. Karakter utama Bujang harus menghadapi konsekuensi dari pilihan hidupnya sebagai seorang pembunuh bayaran. Keputusan-keputusan yang diambilnya tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada orang-orang terdekatnya, menggambarkan pentingnya tanggung jawab terhadap tindakan, pengorbanan. Karakter-karakter dalam novel seringkali harus berkorban untuk orang yang mereka cintai. Misalnya hubungan Bujang dengan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya menunjukkan betapa pengorbanan dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam hidup mereka. Yang kedua ada nilai politik, yaitu kritik sosial. Terdapat dialog dan situasi yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Misalnya interaksi Bujang dengan karakter lain yang terlibat dalam dunia gelap menunjukkan bagaimana lingkungan sosial dan politik dapat mempengaruhi pilihan hidup seseorang. Selanjutnya ada kesadaran politik. Karakter-karakter dalam novel menyadari dampak kebijakan dan kondisi politik terhadap kehidupan mereka. Bujang dan karakter lain merasakan efek dari ketidakstabilan politik yang mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang posisi mereka di masyarakat. Dan yang ketiga ada nilai sosial, keterhubungan antar individu. Hubungan antara Bujang dan karakter lain seperti sahabat dan keluarga menunjukkan bagaimana ikatan sosial dapat membentuk identitas seseorang. Kesetiaan dan dukungan dari teman-teman dalam perjalanan hidupnya menjadi tema sentral. Dan ada empati dan toleransi, menggambarkan bagaimana Bujang berinteraksi dengan karakter dari latar belakang yang berbeda, yang mengajarkan pembaca tentang pentingnya empati dan toleransi. Misalnya saat Bujang berhadapan dengan musuh atau orang yang terpaksa ia lukai, ia seringkali merasa
konflik batin menunjukkan rasa empati terhadap mereka. Dan yang keempat ada nilai budaya, yaitu penghargaan terhadap tradisi. Dalam beberapa bagian novel menampilkan tradisi dan budaya yang menjadi bagian dari kehidupan karakter. Misalnya perayaan atau ritual keluarga yang menggambarkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Dan selanjutnya ada identitas budaya. Bujang sebagai karakter yang berasal dari latar belakang tertentu menghadapi tantangan dalam menjaga identitasnya di tengah pengaruh dunia modern. Ini mencerminkan pencarian jati diri yang sering dialami oleh banyak orang. Selanjutnya yang kelima ada nilai religi, itu spiritualis. Meskipun Bujang terlibat dalam dunia yang gelap, ada saat-saat di mana ia merenungkan makna hidupnya dan mencari ketenangan. Misalnya saat menghadapi situasi kritis, ia seringkali teringat pada nilai-nilai yang lebih tinggi, mengisyaratkan pencarian spiritual. Selanjutnya ada kepasrahan dan doa. Beberapa momen dalam novel menggambarkan bagaimana karakter menemukan kekuatan melalui keyakinan mereka. Dalam unsur esensi terdapat biografi penulis. Di sini saya ingin memaparkan mengenai lebih dalam mengenai biografi dari penulis novel berjudul Pulang Pergi ini. Terelie adalah nama pena dari Darwis, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Ia lahir pada 21 Mei 1979 di Lahat, Sumatera Selatan. Terelie dikenal sebagai penulis produktif yang telah menelurkan puluhan novel dengan berbagai tema seperti percintaan, keluarga, petualangan, dan sosial. Beberapa karya populernya antara lain Hafalan Sholat, Delisa, Rindu, Bulan, Hujan, dan Pulang Pergi. Novel Pulang Pergi adalah salah satu karya dalam serial Pulang yang merupakan kelanjutan dari novel Pergi. Serial ini mengangkat cerita tentang perjalanan hidup seorang pembunuh bayaran pertama Bujang yang penuh liku dan kompleks. Melalui karya-karyanya, Terelie kerap menyampaikan pesan moral yang mendalam dan mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan. Meskipun karyanya banyak digemari, Terelie juga dikenal cukup kontroversial karena kritiknya terhadap dunia penerbitan dan hak cipta di Indonesia. Ia sempat menarik beberapa bukunya dari pasaran sebagai bentuk protes, namun kemudian kembali menerbitkannya dengan penerbit lain. Gaya penulisnya yang sederhana namun penuh makna menjadikan Terelie sebagai salah satu penulis terkemuka di Indonesia saat ini. Selanjutnya yaitu ada majas. Majas dalam novel Pulang Pergi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada majas perumpamaan. Majas perumpamaan adalah majas dua hal yang pada hakikatnya yang berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Contohnya yaitu pintu kamar diketuk-ketuk menghentikan tawa, Sergei pun melangkah masuk. Apakah si babi hutan sudah siap? Termasuk Terelie halaman 59. Perkataan itu diucapkan oleh Sergei dalam novel Pulang Pergi yang mengibaratkan temannya yang bernama Bujang seperti babi hutan dengan jarak yang cepat dan waktu yang cepat, langsung mengadakan pernikahan karena terjebak dalam suatu sayembara. Yang kedua yaitu ada majas metafora. Nah, majas metafora adalah majas pemakaian kata-kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya yaitu setengah jam lenggang, langit mulai gelap, matahari tumbang, Bujang pun menyalakan senter yang telah diambil dari truk militer sebelum mereka memulai berjalan kaki. Termasuk Terelie halaman 263. Ungkapan dalam kutipan matahari tumbang mengandung perbandingan dua hal yang berbeda, yaitu matahari dengan tumbang. Ungkapan matahari tumbang berarti pergantian perputaran tata surya dengan ditandai oleh terbenamnya matahari. Yang ketiga ada majas hiperbola. Nah, majas hiperbola sejenis dengan gaya bahasa yang mengandung yang berlebih-lebihan jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Contohnya yaitu kereta super cepat itu tidak menunggu penumpang lain, persis Bujang yang menghempaskan punggung di kursinya yang nyaman. Masinis segera mengambil ahli, termasuk Terelie halaman 39.
Pada kata persis, Bujang mengampaskan punggung di kursi. Dalam kata tersebut termasuk mengandung kata yang berlebihan yang memiliki arti duduk di kursi yang nyaman. Keempat, ada majas litotes. Nah, majas litotes yang mengandung pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurangi dari kenyataan yang sebenarnya. Misalkan untuk merendahkan diri. Contohnya yaitu, aku benar-benar menjadi orang yang bodoh. Kapal feri itu menjadi saksi betapa pengecutnya untuk tidak menyapa dia. Terelie halaman 237. Aku benar-benar menjadi orang yang bodoh merupakan penanda gaya bahasa litotes. Manusia yang mengatakan bahwa dirinya bodoh dikarenakan hal kecil. Yang kelima, ada majas sarkasme, gaya bahasa yang mengandung olok-olok atau sindiran pedas yang menyakiti hati. Contohnya yaitu, Nata, ayolah jika menurunkan standarmu, tidak ada laki-laki di dunia ini yang pantas untuk menikah dengan gadis kecil itu. Aku tahu kau merawatnya 20 tahun terakhir ini. Terelie halaman 51. Kata gadis kecil dalam kutipan di atas adalah kata-kata yang mengandung olok-olok atau sindiran pedas dan menyakiti kan kapas Nata jika semua harus ikut standar pilihan dia. Baik, masih dalam kebahasaan. Di sini saya akan membahas tentang citraan. Citraan secara umum adalah susunan kata yang bisa menjelaskan kesan dari suatu karya sastra. Pada video pembelajaran kali ini, karya sastra yang akan kita bahas dan kita analisis adalah novel. Novel dengan judul Pulang Pergi karya Terelie pada tahun 2021. Citraan juga bisa menjelaskan atau memperjelas bagaimana tangkapan panca indera kita sebagai pembaca terhadap karya-karya bacaan seperti novel ini. Ada beberapa jenis citraan yang akan dibahas dan dianalisis pada novel kali ini. Mari kita bahas satu persatu dan kita lihat contohnya. Yang pertama ada citraan pendengaran. Citraan pendengaran ini memberikan kita sebagai pembaca rasa yang berkaitan dengan bunyi pada indera pendengaran. Dalam novel Pulang Pergi ini contohnya ada di halaman 170, yaitu samar-samar di kejauhan terdengar suara keramaian festival musim salju. Dari sini kita dapat tahu bahwa kesan yang diberikan adalah hiruk-pikuk keramaian pada festival musim salju tersebut, dan itu tersampaikan pada kita sebagai pembaca. Yang kedua adalah citra penglihatan atau citra visual, di mana citra ini biasa memberikan rangsangan terhadap indera penglihatan kita, yaitu mata, yang kemudian dijelaskan dalam kata-kata sehingga pembaca dapat membayangkan sesuatu yang sedang terjadi. Citraan jenis ini adalah citraan yang paling sering banyak muncul dalam novel. Pada novel kali ini, yaitu Pulang Pergi karya Terelie, itu bisa diambil dari salah satu kutipan novel ini, yaitu masih berbentuk titik, tapi dia tahu ada rombongan mobil yang mengejar mereka. Di sini kita dapat mengetahui bahwa penulis ingin memberikan kesan kepada para pembaca bahwa tokoh utama itu sedang merasakan atau sedang melihat adanya sebuah rombongan mobil yang sedang mengejar-ngejar mereka. Selanjutnya ada citraan peraba, di mana citraan ini itu seolah-olah memberikan kesan yang dirasakan oleh indera peraba kita. Seperti apa? Seperti lembut, kasar, atau yang lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, penulis harus bisa memilah dan memilih kata per kata, kalimat, atau bahkan diksi, sehingga pembaca itu dapat merasakan melalui indera peraba mereka. Di novel ini
itu ada di halaman 94. Itu contohnya adalah sekejap dia memukul pistolnya ke dinding batu. Di sana kita dapat mengetahui bahwa dinding yang dimaksud dinding batu itu merupakan dinding yang keras dan kasar sehingga dapat menghancurkan pistol yang dilempar ke dinding tersebut. Dan selanjutnya adalah pencitraan pengecap. Pada citraan ini pembaca dibawa ke rasa yang dapat dibayangkan oleh indera pengecap seperti manis, asin, asam, gurih, dan lain sebagainya, yang seolah-olah pembaca itu dapat merasakan langsung lewat indera pengecap mereka. Sebagai contoh, itu ada di halaman masih di halaman awal, itu ada di halaman 16. Itu adalah contohnya, minuman khas tempat itu terasa segar di kerongkongan. Dari situ kita mengetahui bahwa bujang yang saat itu merasakan minuman khas itu merasakan segar di kerongkongannya, dan itu dapat kita rasakan juga sebagai pembaca melalui citraan pengecap. Dan selain itu juga ada citraan perasaan atau citraan prasa. Pada novel Pulang Pergi ini, citraan perasaan memberikan kesan kepada kita para pembaca seolah-olah apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam novel itu dirasakan juga oleh hati kita, oleh perasaan kita. Sebagai contoh itu ada di halaman 377. Di halaman 377 ini yaitu lorong itu gelap, hanya tersisa 1-2 lampu remang di dalamnya. Dan itulah yang memberikan kesan kepada kita bahwa suasana pada latar tersebut itu gelap, remang-remang, hanya ada 1-2 lampu, dan terkesan mencekam, tegang, dan menyeramkan. Dan yang terakhir adalah citraan gerak. Citraan gerak ini adalah citraan yang memberikan gambaran berupa gerak dari sebuah entitas, baik itu makhluk hidup ataupun benda, yang nantinya menunjukkan sesuatu atau menyampaikan sebuah kesan dari apa yang ingin penulis sampaikan atau yang dirasakan tokoh-tokoh kepada kita nantinya melalui citraan gerak. Contohnya itu ada di halaman paling awal, yaitu halaman 5, dengan kutipan, matahari senja seperti tak sengaja tersangkut di lereng bukit, mulai menggelinding perlahan-lahan. Seperti yang kita ketahui bahwa sulit sekali kita mendeskripsikan pergerakan matahari melalui kata kerja, tetapi pada novel ini dideskripsikan melalui kata kerja, yaitu menggelinding, yang artinya kita dapat mengetahui bahwa matahari tersebut bergerak perlahan-lahan, mulai terbenam atau mulai perlahan-lahan tergantikan oleh indahnya langit senja yang ada di sore hari. Yang terakhir yaitu ada amanat atau pesan moral. Pesan moral dari novel ini adalah menceritakan tentang betapa pentingnya komitmen, persahabatan, dan kepercayaan di tengah situasi yang sulit. Karena adanya kepercayaan di antara mereka, pada akhirnya Bujang dan rekan-rekannya mampu bertahan dari berbagai ancaman. Kesimpulannya adalah dari semua analisis yang tadi setelah dibahas, novel ini adalah novel yang menceritakan tentang perjuangan dan perjalanan hidup Bujang yang harus berhadapan dengan berbagai konflik yang kompleks di dunia shadow economy. Dengan berbagai penggunaan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan kebahasaan yang sangat inovatif, membuat salah satu novel karya Terelie yang berjudul Pulang Pergi ini sangat menarik untuk diikuti dan diulik kreativitas sang penulis dalam karya ini. Hey, hey, hey.